warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar dengan dosen pengampu Ibu Yulia Asaumi MPD. Dari kelompok 11 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Teori Belajar Kognitif. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Nah, apa itu teori kognitif? Teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapat pengetahuan setelahnya. Teori kognitif itu proses belajar lebih pentingkan daripada hasil belajarnya. Nah, kemudian menurut kognitif, belajar itu melibatkan hubungan stimulus respon, tapi melainkan tingkah laku individu yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Seseorang mau belajar itu harus menentukan tujuan belajarnya dulu, baru setelah itu dia mencari cara bagaimana sampai ke tujuan belajar tersebut. Nah, sehingga proses belajar dalam teori kognitif ini merupakan proses internal yang menyangkut ingatan, pengolahan, informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sehingga belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang kompleks. Jadi tidak hanya ngomongin stimulus dan respon saja, tapi belajar itu juga di dalamnya itu proses berpikir yang kompleks. Contoh teori kognitif itu seperti halnya proses belajar mengajar di sekolah. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didiknya serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berdiskusi satu sama lain. Kemudian tokoh-tokohnya ada 3, Brunner, David P., Jean Piaget. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Jean Piaget saja. Jean Piaget menurutnya perkembangan kognitif itu kecerdasan anak itu berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Afifatul Nasma. Fungsi kognitif. Nah, adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang agar mudah untuk bergaul satu sama lain. Ada beberapa fungsi kognitif. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, memori atau daya ingat. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Yang keempat, kemampuan dalam berbahasa. Dan yang kelima, mengenali atau merasakan. Nah, yang pertama, perhatian. Nah, maksudnya perhatian ini merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya akan menjadi lebih fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Nah, yang dimaksud rangsangan ini seperti bau, suara, ataupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Nah, memori atau daya ingat ini berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang, yang dimana semakin fokus maka akan semakin kuat daya ingat atau memorinya. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana atau pelaksana suatu yang telah direncanakan, seperti masalah. Nah, dari sinilah seseorang tahu bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang keempat, kemampuan dalam berbahasa. Fungsi kemampuan dalam berbahasa ini sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik. Akan tetapi, setiap orang pasti memiliki gaya bahasanya sendiri tergantung dengan fungsi kognitifnya. Dan yang kelima, merasakan dan mengenali. Fungsi yang kelima ini membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu yang ada di sekitarnya, seperti bau atau rasa sebuah buah. Pertama, buah jeruk, melon, nangka, semangka, nanas, dan lain-lain. Dan selanjutnya, teori belajar kognitif yang akan disampaikan oleh teman saya, Safira Nadia. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget juga tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia lebih menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak
Yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Pada teori perkembangan kognitif Piaget ini, yang paling terkenal yaitu ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, tahap sensori motorik. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Kita bahas satu persatu. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap sensori motorik untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan adanya tingkah laku, tindakan atau selangkah demi selangkah untuk menempuh perjalanan kita. Untuk yang kedua, tahap praoperasional untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan adanya penggunaan tanda simbol bahasa. Jadi anak itu mulai berkembang atau mengembangkan konsep-konsep intuisinya di aspek simbol dan bahasa. Untuk yang ketiga, tahap operasional konkret untuk anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, sehingga di usia ini, anak mulai ditandai dengan adanya reversible. Untuk yang keempat, yaitu tahap operasional formal untuk anak usia 11 sampai 25 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir lebih abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sekian penjelasan dari kami tentang teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.